suaranya. Bu Apri, sehat Bu? Oke. Sudah ya? Ya, pelan-pelan aja. Ya, Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang Forensikas Gedung Merah Putih. Pada sore hari ini, KPK terkait perkara yang sedang ditangani dan 2 orang tersangka yang di dalamnya akan 30 Desember tahun 2024 KPK akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan tindak pidana korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau TES shelter tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan PPL Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014 ini pasca terjadi tsunami besar ya di itu yang dilakukan oleh tersangka Aprialeli Nirmala AN selaku pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 dan Agus Herianto AH selaku kepala proyek PT Waskita Karya TBK pada pembangunan tempat evakuasi sementara shelter tsunami di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara tahun 2014. Adapun uraian singkatnya sebagai berikut. Pada tangan yang terlalu panjang sekitar 16 meter, pada saat itu saudara AH meminta pengajuan anggaran tambahan terkait pemasangan kolom struktur dan balok penyangga tersebut. Jadi harus ada balok-balok penyangga dulu, ini tidak terlalu panjang, nanti bisa hancur ya, seperti itu. Saudara AN terkejut mendengar informasi tersebut dan menyampaikan kepada saudara AH, mengapa baru sekarang menyampaikan adanya kondisi ram yang terlalu panjang dan membutuhkan kolom struktur dan balok penyangga, sedangkan kondisi sudah mau tutup tahun untuk pembayaran termin, sudah ditutup tanggal 12 Desember. Intinya saudara AN mengizinkan untuk memasang kolom dan balok penyangga, namun tidak bisa dibayar karena memang sudah mau tutup tahun. Pada saat tersebut saudara AN menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayarkan terkait rencana penambahan item pekerjaan, yaitu pemasangan kolom struktur dan balok penyangga. Saudara AH kemudian menjadi kecewa dengan hal tersebut. Ya. Diketahui pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat rapat persiapan pelaksanaan bangunan TES, sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan shelter tersebut di Kecamatan Kabupaten Lombok, saudara A selaku kepala proyek PT Waskita telah melakukan penyimpangan itu keuangan sekitar 1,3 miliar. Saudara RT kepala pelaksana Kabupaten Lombok tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan September 2016 beberapa kali berkunjung ke shelter Bangsal dan menemukan kondisi shelter sebagai berikut. Kondisi secara visual banyak terjadi kerusakan di bagian lantai bawah, di halaman juga tidak terawat dan bahkan digunakan oleh penduduk untuk mengembala ternak. Bahwa jalur evakuasi ram ke lantai atas kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pada saat naik melewati jalur tersebut, merasa ada getaran pada cor yang dilewati dan terdapat retakan pada jalur tersebut. Saudara RT heran bahwa bangunan masih
baru tetapi kondisinya sudah mengkhawatirkan. Pada tanggal 29 Juli 2018 terjadi gempa berkekuatan 6,4 skala Richter. Pusat gempanya di kedalaman 13 km, 47 km arah timur laut Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal 5 Agustus 2018 terjadi gempa kembali berkekuatan 7, skala Richter. Kondisi shelter rusak berat dan tidak bisa digunakan. Di awal sudah disampaikan bahwa seharusnya ini bisa menopang atau bisa kuat di 9 skala Richter ya. Tapi ini 2 kali gempa 6,4 dan juga 7,0 skala Richter. Itu bangunan ada yang rusak berat, termasuk ramnya juga roboh dengan penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2. Hasil penilaian fisik oleh tim ahli dari ITB atas bangunan tempat evakuasi tersebut yang dibangun oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan Kegiatan Pelaksana PPL Polisi NTB ditemukan antara lain sebagai berikut. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan dan bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan, jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur, ya, sudah rusak. Yang keempat, gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai. Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dalam laporan hasil audit penghitungan atas pembangunan shelter tersebut berpendapat bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi bangunan shelter, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 18.486.700.654 rupiah. Dari fakta yang disebutkan di atas telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka AN dan AH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 11 KUH pidana. Kedua tersangka bernama AN dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di rumah tahanan negara cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mau di sini. Bu Apri, gimana Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Dikit Bu buat teman-teman, buat masyarakat di NTB juga Bu. Dikit Bu, ada komentar nggak Bu? Makasih dukungannya udah. Bu, ada perintah dari orang dari Kemenpr Pusat nggak, PUPR Pusat nggak Bu? Makasih. Ibu bener menurunkan spesifikasi Bu. Bu, Masak belum, Bu? Ibu udah masak belum? Ibu menurunkan derajat sendiri Bu. Ibu masak apa Bu nih hari?